Halo Champion, kembali lagi bersama saya Rizka Anissa Nuramalia di podcast Nepatas. Untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Ketua Ikan Nepatas, Bapak Haji Nova Lutfi SHMH. Beliau hari ini menyempatkan hadir untuk bertemu dengan kita warga Nepatas dan juga menyapa semua yang ada yang menjadi viewers atau subscriber dari YouTube kita. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di sini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ketua Ikan Nepatas kita. Untuk pertama mungkin boleh perkenalan dulu Bapak, juga cerita keseharian Bapak seperti apa. Boleh, silakan. Ya, kalau untuk bicara kenalan, mungkin itu memang jawaban awal mungkin ya. Nama saya itu ya sering dipanggil nama tetapnya si Nova Lutfi. Ya kalau posisi di Ikan Nepatas ya sebagai ketua umum ya, sekaligus dengan sebagai ketua yayasan Ikan Nepatas. Oh, sudah berbentuk yayasan ya? Yayasan, alhamdulillah. Perlu diketahui. Jadi pada intinya kalau untuk bicara Ikan Nepatas, ikatan alumni dari SMP Negeri 4 Kota Tasikmalaya, dari semua angkatan, bahkan itu memang dari angkatan pertama sampai angkatan yang baru kemarin keluar, berarti angkatan berapa ya, 2023 gitu kan. Nah, adapun kegiatan sehari-hari kalau untuk saya pribadi ya adalah saya juga mengelola di bidang pendidikan terutama itu. Nah, kalau untuk proses-proses program-program ke depan banyak sekali sih sebetulnya. Iya. Namun Bapak sebelumnya mohon maaf, kita kayaknya pengen tahu juga ya cerita singkat ketika Bapak Haji Nova Lutfi ini ketika semasa SMP dulu tuh alumni tahun berapa ya? Saya itu dulu SMP itu keluar, nah ini nih yang perlu diluruskan itu kan. Orang kadang kebanyakan bilang bahwa kita itu angkatan berapa, nah kan gitu. Nah angkatan itu disebutnya itu hampir rata-rata. Kalau saya ditanya, Pak Nova itu angkatan berapa di SMP 4 waktu itu? Angkatan 95. Padahal itu kalau kita nanya itu harusnya alumni tahun berapa? Kan gitu kan? Berarti kan 95. Kalau bicara angkatan itu 9. Ya itu kan pertama masuk mungkin ya Pak ya? Pertama masuk. Nah itu nggak tahu itu mulai munculnya dari mana hingga sehingga jadi kebiasaan orang menyalahartikan ditanya angkatan malah tahun itu kan. Berarti kalau untuk 95 saya keluar, saya itu alumni tahun 1995. Kalau kesan masa kenangan waktu 95 mungkin pasti berbeda-beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya kan gitu. Cerita juga pasti beda-beda lah. Angkatan zaman senior saya itu beda-beda cerita, beda-beda kenangan gitu kan. Nah kebetulan kalau untuk 95 pada waktu itu masa awal percobaan, waktu itu di 95 ujiannya itu ujian yang pakai pensil 2B Pak. Iya yang di bulan itu angkatan saya yang mulai pertama. Iya, saya juga dulu SMP. Apa disebutnya itu? UN dulu. UN transisi kan? Iya, transisi, masa transisi. Nah itu waktu itu. Bapak pertama ujian nasional, saya terakhir mungkin Pak, angkatan terakhir ujian nasional dulu SMP 2008. 2008. Iya, 96 saya belum lahir Pak. Oh gitu kan? 96. Iya, kalau boleh tahu dulu wali kelasnya siapa Pak? Dulu wali kelas waktu kelas 1 Ibu Haji Dani. Oh, Ibu Haji Dani masih ada. Alhamdulillah tadi beliau saya ketemu kan. Dulu masih namanya faktor umur mungkin ya. Makin hari makin tahun makin tahun. Tapi pada intinya saya merasa bersyukur
alhamdulillah bisa bertemu dengan wali kelas dan kembali lagi bertemu dengan wali kelas. Kalau untuk kelas 2 itu almarhum Ibu Juju. Itu kemarin masih baru. Ibu Juju almarhum itu kan kemarin. Kalau untuk kelas 3 udah almarhum juga Ibu Mimin. Jadi ya dengan dalam 3 tahun itu wali kelas saya selama 3 tahun itu alhamdulillah masih ada yang terwakili melalui Ibu Hajah Nani. Itu senangnya itu. Banyak sih perbedaan terutama di lingkungan SMP 4 ini yang sangat luar biasa. Banyak perubahan yang betul-betul baik sekali. Iya, mungkin salah satunya ini apa ya, jadi program podcast ini juga mungkin kalau dulu belum terimajinasikan akan ada program seperti ini mungkin ya, karena kita juga mengikuti zaman, alhamdulillah bisa terrealisasi ini mungkin Pak. Iya. Selanjutnya, dulu waktu SMP aktif di organisasi nggak? Enggak. Jadi karena untuk belajar aja. Belajar juga seperti biasa ya kalau dulu, karena memang paradigma itu kan memang beda-beda ya. Kalau dulu paradigmanya sangat berbeda dengan sekarang, mungkin ada karena peraturan pemerintah terutama dalam segi pembelajaran dan lain-lain juga sangat berbeda sekali. Kalau dulu saya itu tidak ada istilah bahasa kelas 11, kelas 11-an. Nah itu kelas 7, 8, 9 gitu kan. Kalau sekarang kan 7, 9, 7, 8, 9. Kalau dulu enggak. Kalau dulu kelas 1 ya kelas 1, kelas 2 ya kelas 2, kelas 3 kelas 3. Makanya kadang sekarang juga saya suka bingung. Kalau ada yang nanya kalau saya nanya itu kan kelas berapa? Kelas 11, kelas 12, kelas 7 gitu kan. Akhirnya apa? Saya tuh jadi ngitung kayak jari berapa itu. Iya, sekarang istilahnya melanjutkan dari sekolah dasar dari jadi program pemerintah kan gitu. Iya, berganti-ganti. Banyak sih sebetulnya perbedaan cara mengajar gitu kan dengan angkatan senior saya juga apalagi kan gitu. Dan memang cara mendidiknya juga jauh sangat berbeda sekali dengan sekarang. Makanya kan manfaatnya juga ya pasti kan ada perbedaan juga banyak sekali sih sebetulnya itu. Iya, betul. Untuk sekarang kembali ke Ika lagi mungkin ya Pak Haji ya, karena sebetulnya di konten kali ini ingin lebih mendalam mengetahui tentang ikan patas, karena saya tahu sendiri eksistensi dari Yayasan Ikan Patas ini. Kebetulan ibu saya juga bergabung bersama Pak Haji Noval di Ikan Patas ini. Untuk keanggotaan Ikan Patas sendiri Pak Haji, tadi kan sudah dibahas sekilas bahwa yang fresh graduate juga katanya udah ada yang bergabung nih gitu ya. Untuk sekarang sampai sekarang udah berapa banyak Pak Haji yang mulai udah aktif bergabung gitu di keanggotaan? Kalau anggota apa pengurus? Oh beda ya? Beda. Oh. Kalau anggota boleh diceritakan aja alumni. Ya. Nah, jadi gini. Kalau ini kan bicara historisnya kan. Historisnya berdirinya pembentukan IKA Patas itu tanggal 11 Agustus 2018. Nah itu. Jadi sejarah untuk seluruh alumni SMP Negeri 4 itu punya sejarah. Yaitu telah membentuk ikatan alumni yang dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2018. Udah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun kan gitu. Nah, kalau untuk membentuk ikatan alumni itu pada umumnya itu semua kalangan SMK, SMP, SD pasti punya lah gitu kan. Nah di samping itu karena mungkin entah itu kebetulan dan memang karakter dari orang-orang kekeluargaan di Ikan Patas itu sehingga tidak bisa sangat lancar sekali gitu kan.
dengan membentuk ikatan alumni itu yang alhamdulillah terbentuklah pada tanggal sekian, tanggal 11 itu kan. Dan akhirnya setelah itu dulu saya itu salah satu dari 9 panitia pembentukan ikatan alumni pada tanggal 11. Saya ditunjuk oleh ketua panitia pelaksanaan pembentukan ikatan alumni itu pada waktu itu Pak Haji Yamin. Nah, Pak Haji Yamin itu dari angkatan dari alumni tahun 79. Nah, berikut juga dengan yang lainnya juga itu yang dibentuk panitia itu dari berbagai angkatan sebetulnya. Pak Haji Yamin pada waktu itu mengundang semua perwakilan angkatan untuk datang untuk membedah, merencanakan, membentuk atau membuat kerangka, yaitu dalam misi untuk membentuk ikatan alumni. Nah, pada waktu itu ternyata yang kebetulan hadir itu 9 orang, termasuk salah satunya saya. Dan saya juga pada waktu itu memang alumni yang sangat junior sekali. Oh, di antara paling senior yang lain. Paling bungsu lah. Paling bungsu gitu. Itu kan ada 76, 79, 94, 95, saya itu termasuk. Ada yang dari 74 juga ada. Itu 9. Nah, berangkatlah tanggal 11 itu di salah satu hotel di Tasikmalaya, digelarlah agenda untuk pembentukan ikatan alumni itu. Dan di situ sebetulnya saya itu posisi pada saat itu sebagai sekretaris Pak Yamin. Kan ada ketua panitia, terus sekretaris kegiatan. Sebenarnya juga pada waktu itu Pak Asep Sutisna itu dari 79 juga. Nah, saya kan yang membuat, merancang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, turut serta membantu ketua kan itu pada waktu itu. Betul. Untuk ADART, terus bikin kriteria calon ketua umum pada waktu itu. Nah, beberapa secara bahan-bahan untuk pengkajian nanti di musyawarah besar pada waktu itu. Ya intinya membantu Pak Haji Yamin sebagai ketua. Karena waktu sebelum tanggal 11 itu dibentuk di rumahnya saudara Pak Yamin, Pak Ketua. Masih konferensi kecil. Gitu. Tadinya kan Pak Yamin kan itu mengharapkan sekali untuk semua perwakilan semua angkatan loh gitu kan. Cuman yang pada waktu itu kebetulan hanya 9 perwakilan gitu kan gitu. Akhirnya yang saya buat itu kan dibahaslah itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Setelah itu akhirnya menjelang berapa lupa lagi saya itu seminggu 2 minggu sebelum hari H-nya itu kan membahas dulu gitu kan. Setelah itu dibahas barulah ke posisi di tanggal 11. Nah, di tanggal 11 itu kita kan semua panitia. Saya berharap sekali kan pembentukan ikatan alumni dengan muncul karakter yang saya susun di situ, karakter seorang pemimpin, karakter seorang ketua umum ikatan alumni SMP Negeri 4 itu. Nah, dari situ berjalanlah ceritanya di musyawarah besar itu. Nah, kebetulan pada waktu itu ada beberapa itu yang menjadi salah satu beberapa kandidat kan itu. Nah, dari situ tetap saya memang konsentrasinya hanya melayani seorang ketua, Pak Haji Yamin, senior kita juga gitu kan.
apa yang harus dibahas, termasuk beberapa hal yang perlu memang disepakati oleh seluruh seluruh teman-teman di Mubes pada waktu itu kan, termasuk dengan hal-hal yang kecil gitu kan, terus program-program seperti apanya itu kan memang itu sebagai dasar untuk dijadikan kekuatan di dalam ADART yang sudah disepakati oleh seluruh anggota Mubes, terutama pada waktu itu gitu. Nah setelah itu ya saya lupa lagi sih, jadi ada beberapa hal yang mungkin di luar nalar mungkin ya. Kenapa kok tiba-tiba saya yang ditunjuk jadi gitu kan, padahal kan aneh juga sih. Kadang saya sendiri soalnya pengen ketawa. Kenapa kok saya yang bikin kriteria, gitu kan, saya yang nulis kriteria. Justru dari awal pun saya dengan teman-teman itu berharap sekali ada dari hasil Mubes itu melahirkan ketua yang betul-betul yang saya inginkan, gitu kan. Aneh juga itu kan gitu. Tapi mungkin qadarullah menginginkan gitu kan. Saya tidak bisa jauh lebih lebih menjelaskan hal yang sifatnya di luar nalar gitu kan. Ternyata forumnya lebih setuju Pak Haji nih yang jadi ketua. Itulah pada waktu itu ya, pada kesimpulannya seperti itulah gitu kan. Nah, alhamdulillah setelah itu barulah perjalanan awal gitu kan di IKAN Patas ini sebagai organisasi gitu kan gitu. Nah, di sini juga untuk organisasi Ikatan Alumni SMP 4 ini yang saya pikirkan itu harus betul-betul sejak dari awal kan kita berkomitmen untuk menguatkan silaturahmi yang baik, ya kan gitu. Dan misi visinya juga harus jelas. Nah, kalau sekedar hanya silaturahmi, reuni, itu kan kegiatan silaturahmi bubar, entah itu berapa tahun lagi itu kan bisa ketemu. Dan juga itu juga setiap angkatan kan pasti punya hak masing-masing gitu kan, kegiatannya masing-masing. Untuk silaturahmi iya. Kalau bentuknya ikatan alumni berarti kan bisa saling mengenal. Iya. Coba kalau misalnya tidak ada ikatan alumni, saya juga nggak kenal sama ibu kan gitu kan, gitu 82 kan ibu. Saya juga tidak akan kenal dengan kakak saya, Om Bebeng kan gitu kan, Pak Haji Yamin, Kang Asep Sutisna, Kang Dani dan lain-lain juga nggak bakalan kenal. Dari luar kota banyak ya Pak? Banyak dari luar, bahkan yang dari luar negeri juga berapa orang ada. Itu gitu kan. Nah sehingga bicara kesimpulan nih ya dari pembentukan Ikatan Alumni, akhirnya saya berpikir, nah kira-kira saya itu boleh nggak kalau misalkan untuk IKAN Patas itu, bahwa IKAN Patas itu punya ikatan yang jangan sampai ikatan alumni itu bubar nanti ke depannya. Makanya saya punya inisiatif untuk dijadikanlah yayasan IKAN Patas secara legalitasnya jelas itu kan, itu supaya nanti ke depannya bahwa Yayasan IKAN Patas ini apa ada gunanya untuk para alumni nanti ke depannya kan gitu. Kalau untuk bicara ikatan alumni pasti hanya ikatan alumni gitu kan itu. Tapi kan ikatan alumni belum punya yayasan, jadi sehingga suatu saat ya mungkin saja Yayasan IKAN Patas bisa punya sekolah, bisa punya klinik, bisa punya universitas barangkali kan, seperti itu kalau untuk yayasan. Sudah legal, sudah dinaungi dengan hal yang mungkin bisa menjadi tameng gitu. Jika depannya ada apa-apa, kalau yayasan lebih leluasa ya Pak Haji ya. Lebih leluasa lah kalau itu untuk manfaat bagi para alumni ke depan. Nah itu singkat historisnya berdirinya Ikatan Alumni. Baik Pak Haji, untuk ini ketika
misalnya ada mungkin audiens penonton bertanya-tanya kalau misalnya saya ini alumni SMP 4 ingin gabung gitu ya, gimana apa tahapan-tahapannya gitu? Kalau tahapan-tahapan nggak ada sih sebetulnya. Jadi langsung, selagi mereka itu, nah gini, itu dari ADART juga ada alumni yang dulu di SMP 4-nya itu baru hanya seminggu terus keluar. Oh. Jadi alma mater lulusannya bukan SMP 4 gitu maksudnya? Nah kan gini, ada yang pada waktu itu kelas 1, kelas 2 pindah dibawa orang tuanya misalkan ke luar kota, berarti kan bukan alumni. Betul. Itu kan ada sedikit jadi perdebatan. Gitu kan. Betul. Apakah itu alumni yang diakui oleh IKAN Nepatas itu yang mana? Sampai seperti itu seperti ya. Itu kan harus jelas ya. Nah, akhirnya saya berusaha untuk bijak. Saya berusaha untuk fair. Gitu kan. Apapun yang pernah menginjak SMP 4, walaupun itu 1 hari atau 2 hari atau seminggu pindah, itu tetap kita akui bahwa mereka itu tetap alumni. Jadi kita tidak bicara ijazah. Nah, karena karena apa? Karena misi kita itu diikat dengan silaturahminya. Walaupun 1 hari otomatis orang tersebut pasti kenal satu kelasnya, teman-temannya sekelas. Betul. Nah, itu yang pernah ada di sini. Iya gitu kan. Walaupun 1 hari. Iya betul. Atau walaupun 2 hari atau seminggu kan, minimalnya mereka punya punya memori yang punya nostalgia, ada kenangan. Nah itu yang kita ambil. Kita bukan bicara ijazah, enggak. Semua orang punya kok gitu kan, yang namanya ijazah atau apa kan gitu. Jadi yang kita ambil yaitu nilai bentuk daripada nostalgia, kenangan dengan teman-temannya. Nah itu yang diambil. Oke, berarti jadi seperti ruang rindu juga ya Yayasan IKAN Nepatas ini. Jadi untuk teman-teman yang tadi kata Pak Haji Nopal, ketika misalnya meskipun tidak alma maternya lulusan sini, tapi pernah belajar di SMP 4 itu dengan senang hati boleh bergabung boleh gitu ya. Banyak kok, banyak. Iya, sambil mengenang masa SMP 4. Banyak alhamdulillah teman-teman atau senior-senior yang ya maaf kayak Pak Haji Yusuf gitu kan. Kebetulan Pak Haji Yusuf kan mantan wakil wali kota terus jadi wali kota kan gitu. Itu kebetulan pernah sekolah di SMP 4. Nah itu kalau nggak salah 1 tahun itu kan. Nah itu tetap kita akui bahwa beliau adalah alumni, bagian daripada alumni. Nah itu kan. Nah makanya kalau untuk seluruh alumni atau siapapun yang kalau bergabung, ya mungkin bergabung dalam hal kegiatan atau program-program kegiatan yang dikeluarkan oleh Yayasan IKAN Nepatas. Nah, kalau jadi pengurus juga masuk gitu kan, kalau mau jadi pengurus ya pengurus gitu kan. Tapi intinya kita enjoy kok kalau di Yayasan IKAN Nepatas karena tidak ada yang kita kejar. Karena kan wadah daripada organisasi ini, wadah daripada ikatan alumni ini ada di yayasan, wadahnya tuh yayasan kan gitu kan, sebagai payung gitu kan, sebagai payung itu untuk apa, untuk memberikan keteduhan dalam artian saling mengenal, saling mengenal satu sama lain, saling mengenal dengan junior, dengan senior gitu kan. Itu saling mengenal sehingga dibentuklah bentuk daripada ikatan batin. Nah sehingga terciptalah silaturahmi yang kuat, dibentuklah dalam program-program kegiatan pengajian gitu kan, arisan gitu kan. Bahkan rencana mau ke arah membentuk koperasi itu kan, tapi nanti itu ada beberapa tahap. Karena kan ya memang berbagai karakter yang sangat berbeda itu kan. Sehingga dalam logo ikatan alumni itu pasti warnanya itu beda-beda. Warna-warni. Warna-warni kan itu. Nah, warna-warni itu karena karakternya pasti berbeda-beda, itu kan beda-beda. Tapi itu juga mewakili atmosfer tiap angkatan ya, yang tadi kata Pak Haji beda banget gitu ya, dari angkatan dari tahun ke tahun gitu. Gitu. Betul, beda. Ya stylenya juga kan pasti
pasti sangat beda. Saya juga secara pribadi tidak bisa menjudge orang atau alumni karakternya harus berubah seperti begini, enggak juga, gitu kan, itu karena kan itu qadarullah kan. Balik lagi ke manusia, Nah, tinggal kita bisa menyikapi, menyikapi dengan baik, saling memahami, memaklumi, ya, menghormati. Nah, yang penting kita misi kita itu kita sama-sama enjoy lah, silaturahmi, gitu kan, gitu. Sebatas itu. Kalau untuk terlepas kepentingan pribadi, ya itu, ya alhamdulillah. Kayak kerjasama bisnis atau apa gitu ya, itu silakan. Salah satu manfaat positif banget gitu ya, jadi memperluas rezeki ya Pak Haji ya, kalau misalnya sampai ada yang menjadi kolega bisnis gitu dalam satu wadah itu. Jadi luar biasa, keren banget program-programnya, dari mulai tadi ada rencana mau bikin koperasi. Itu jadi programnya terstruktur sekali gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu makin intim, kegiatannya makin dekat gitu ya. Dari lintas angkatan tidak ada sekat. Jadi sharingnya juga mungkin enak sekali gitu ketika ada program-program yang memang sudah programkan sematang itu gitu ya. Oke, Pak Haji, untuk yang pertanyaan ketiga, di Kanepatas ini program-program yang sedang berjalan itu apa? Lalu yang sudah terlaksana apa, dan yang planning ke depannya bagaimana? Kalau untuk program di Yayasan Kanepatas, yaitu kan ini baru 5 tahun ya mungkin kan gitu. Semuanya memang perlu proses apapun itu kan. Nah, dalam proses inilah kita hanya mencoba, kita hanya menjalankan sejauh mana hasil daripada yang telah disusun dari awal. Nah, program jangka panjang itu kita sangat berharap sekali memunculkan bagaimana caranya supaya Yayasan Kanepatas ini mempunyai tanah. Nah, itu kan programnya program wakaf tunai disebutnya kan. Ketika Yayasan Kanepatas dan alumni ini mempunyai tanah, maka tanah itu wakaf sebagai milik daripada para alumni. Alumni itu mewakafkan tanah, itu kan itu. Ya itu tergantung nanti gimana kita ada kekuatannya, berapa kita yang punya, itu kan. Setelah kita punya tanah, maka tanah itu akan dibangun, gitu kan, akan dibangun oleh kita itu, baik itu sekolah, misalkan buat kita Yayasan Kanepatas membuat sekolah atau klinik atau lembaga pendidikan apalah itu kan, itu bicara nanti ke depannya kan seperti itu kan itu. Nah, supaya teman-teman di podcast ini juga mengetahui kan programnya sebetulnya. Nanti ketika itu kita punya klinik, kita punya sekolah. Nah, itu dari teman-teman alumni pun pasti ada yang jadi dokter. Betul. Ya kan? Iya. Nah, berarti kan kalau misalnya udah jadi dokter, alumni nih jadi dokter. Nah, itu nanti kita bisa masuk ke klinik Kanepatas. Nanti kan gitu. Wadah lagi. Itu. Terus kalau sekolah gitu kan. Banyak kok teman-teman alumni yang pengajar gitu kan. Itu kan banyak sekali pengajar. Apalagi di kalangan dosen gitu kan. Nah, itu. Jadi satu lokasi itu gitu kan. Nggak apa-apa, kita hanya meminta sama Allah kan, gitu kan? Allah Maha Kaya kok. Kita boleh bermimpi, mau tiba-tiba Allah kasih 1 hektar atau berapa gitu kan? Kita doakan. Gitu kan. Nah, ketika itu punya milik yayasan, itu tidak bisa jadi milik pribadi, tapi milik semua alumni. Nah, semua alumni. Untuk siapa? Untuk para alumni. Misalkan ada yang pensiun, bisa kita tempatkan di posisi sebagai pengajar, kan pensiun dari PNS misalkan gitu kan, daripada tambah kesel kan gitu kan, ada kegiatan lain di situ. Atau teman-teman dari alumni baik senior baik junior yang ada jadi dokter, perawat, kita gabung di klinik itu. Nah, itu untuk manajemen ya silakan diolah untuk generasi nanti ke depan. Saya hanya merancang
Makanya kan untuk apa secara realitanya kan kita kan terus terang untuk saat sekarang kan belum tercapai, ya kan gitu. Entah itu nanti ya mudah-mudahan nanti ketua umum yang baru bisa betul-betul merealisasikan program yang sudah saya susun, gitu kan, untuk ke depan. Hanya menitipkan wakaf program, gitu kan, wakaf untuk secara konsep ke depan supaya teman-teman nanti para alumni terus itu kan itu bisa berkreasi gitu kan, berkreasi sehingga jadi Yayasan Ikan Nipathes ke depan ya dari mulai kreativitas harus bisa menjadikan sesuatu hal yang bersifat produktivitas itu gitu kan, diciptakan karya-karya apapun di lahan itu kan, nah itu gitu kan, untuk program ke depan gitu ya, kan. luar biasa. Ya mudah-mudahan gitu kan. Iya, kita doakan bersama-sama ya amin, guys. Amin. Ya mudah-mudahan luar biasa. Itu sebuah mimpi dan cita-cita yang mulia ya, sekali. gitu kan. Yang penting kita bermimpi, kita berdoa. Kita berusaha untuk mengabulkan ya dan tidaknya Allah yang kembali lagi ke ya itu kan, itu hak mereka kan, hak beliau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kaya, itu karena itu kita manusia biasa kok hanya bisa memiliki imajinasi ini harus bisa tercipta, gitu kan, ketika Allah memberikan hal-hal yang betul-betul kita inginkan, lalu Allah kabulkan, nah sehingga apa yang kita harapkan dalam melalui program-program ke depan itu tercapai satu persatu. Betul. Seperti ambulan kan sekarang kan itu. Sekarang itu udah punya unit ambulan. Nah, ambulan itu alhamdulillah itu milik semua alumni. Milik alumni gitu kan itu. Nah, itu kontribusinya apa? Nah, sama juga misi visi kita sebagai Yayasan Ikan Nipathes itu turut serta membantu pemerintah, program pemerintah. Nah, itu kan kita yang memberikan kita yang memunculkan sesuatu hal yang bersifat sosial, karena misi kita kan sosial. Nah itu jadi pada intinya alumni alumni itu harus bisa menjadikan kekuatan terbesar di dalam wadah satu bentuk ikatan alumni itu yang alhamdulillah SMP 4 alumni itu betul-betul kompak gitu kan. Itu kita jangan bicara karakter lah ya. Namanya kekurangan, saya juga banyak kekurangan kan itu kekurangan kan. bukan udah itu kesampingkan lah gitu dilengkapi kan. Mungkin ya Pak saling melengkapi ya dari 1000 keburukan pasti ada satu kebaikan itu kan secara teori yang itu. Nah kita hargai yang ini gitu. Cuman kita harus lebih berhati-hati gitu kan, itu sebetulnya itu. Nah manfaat daripada ambulan juga itu bisa untuk alumni, bisa juga untuk masyarakat manapun gitu. Nah, itu namanya sosial kan. Bicara sosial itu jangan ada kata sekat. Boleh. Makanya kan supaya teman-teman adik-adik juga di SMP 4 insya Allah itu secara otomatis adik-adik saya di SMP 4 ketika keluar dari SMP 4 itu udah secara otomatis sudah menjadi adik kami, bagian dari udah jadi ikatan ya. Nah itu seperti itu. Jadi tidak ada tahapan atau syarat mutlak harus seperti apa-apa, tapi ketika teman-teman alumni SMP 4 ketika sudah menjadi alumni, bahkan tadi yang tidak sampai ke mendapatkan ijazah pun mendapatkan ijazah pun ketika sudah menginjakan kaki di SMP 4 itu sudah merupakan bagian dari ikatan keluarga besar ikatan gitu. Baik Pak Haji, untuk selanjutnya ini program tadi planning sudah program yang sedang berjalan dan ini hubungan Ikan Nipathes dengan sekolah nih SMP 4 khususnya gitu Pak Haji. Kalau hubungan Ikan Nipathes dengan SMP 4 itu tidak ada sekat. Iya, betul. Program-programnya Pak Haji. Terlalu sangat intim sekali. Iya, betul. Karena dari apapun, sini. Iya, awalnya dari sini ya. Ikan Nipathes itu rumah kita, Nipathes sekolah SMP Negeri 4 itu rumah kita semua. Itu kan, gitu. Mau tidak mau, tetap bahwa SMP 4 itu bagian dari hidup kami. Iya. Semua alumni, sudah ribuan alumni loh di kita itu
punya bekal hidup secara keilmuan itu dari SMP 4. Iya, betul. Cuman kalau untuk bicara takdir itu masing-masing. Iya. Tapi kalau terlepas dari hubungan intim dengan SMP 4 tadi saya itu kayaknya betul-betul udah tamat deh kuat. Pak Haji, harusnya hubungan kerja sama itu. Iya, kerja sama nanti juga ada kesana. sekolah ya. Yang penting kan dasarnya dulu. Mhm. Dasar kedekatan dengan SMP 4 karena keintiman kedekatan. Nah, sehingga ada muncullah kontribusi apa sih yang harus dikembangkan untuk SMP dengan para alumni. Nah itu seperti ada beberapa kegiatan-kegiatan atau berkontribusi dengan baik dengan Ikanipatas gitu kan. SMP 4 memerlukan apa misalkan itu kan, itu walaupun memang kalau SMP 4 itu negeri ya gitu. Iya. Itu negeri itu kan memang ada suntikan dari pemerintah mungkin kan gitu kan. Tapi kan yang namanya negeri gitu kan, pasti ada kontribusi yang sangat penting sekali dengan para alumni. Kalau bentuk-bentuknya sih itu internal kan gitu. Yang penting kontribusi SMP 4 dengan para alumni, dengan ikatan alumni, dengan yayasan ikatan Ikanipatas itu betul-betul erat. Kontribusi maaf misalkan ada bantuan apa, misi sosial itu kan itu. Makanya kan misi sosial tidak akan mungkin jauh dengan yang namanya simbiosis mutualisme gitu kan. Saling menguntungkan, saling memberi itu antara SMP dengan yayasan Ikanipatas. Karena tidak bisa dipisahkan oleh apapun lah gitu. Nah, kalau untuk program dengan SMP 4 banyak program-programnya nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Kalau untuk dipaparkan dari sekarang nanti itu kan saya lebih nyaman ya ketika nanti program apapun dengan SMP 4 sudah nyata. Baru enak ngomong gitu kan. Kalau misalkan belum nyata kita ngomong ternyata realisasinya nggak ada, disebutnya ngomong ngumpul gitu. Nah itu gitu. Tapi pada intinya baik itu program hubungan kedekatan dengan SMP 4 sangat luar biasa sekali karena SMP 4 itu bagian daripada bagian inti daripada kalau diibaratkan itu sebagai ibu titik jadi SMP itu awal mula kehidupan dari Ikanipatas mungkin ya Pak ya, sebagai madrasah pertama ibunya gitu kan, yang membentuk karakter itu kan dari SMP. Kalau SD kan childish banget kan, kalau SD kanak-kanakan lebih ke sana kan arahnya. Nah kalau SMP itu kan pembentukan karakter awal, jati diri itu menemukannya di SMP ya Pak. Jati diri itu kan betul-betul dari SMP. Nah itu di masa transisi. Betapa capeknya para guru-guru pada waktu kita di SMP itu kan itu lebih luar biasa capek, pengorbanan pikiran. Ya kalau itu kan bisa kepikir sekarang. Iya, ternyata. Kalau zaman kita waktu sekolah lempeng-lempeng. Oh iya, belum terpikir sampai situ ya Pak. Paling mungkin perasaan takut dengan guru ada. Kan ya namanya kan beliau sebagai guru waktu itu kan misinya untuk meluruskan karakter, memperbaiki karakter si anak didiknya kan itu. Iya. Kan itu. Banyak sekali kok itu. Iya. Baik, selanjutnya Pak Haji, ini ada pertanyaan kesan-kesan dan tantangan menjadi ketua IKA katanya. Kalau kesan tantangan iya, itu, tantangan menjadi ketua IKA itu apa? Lempeng Lempeng aja katanya. Bahasa Sunda nama lempeng. Lempeng aja. Selagi gini ya, kalau tantangan tuh memang kalau untuk secara akal manusia itu tantangan sangat luar biasa sekali. Pertama, tantangan seorang pemimpin itu bertanggung jawab dunia dan akhirat. Betul. Nah itu kan. Kedua, kira-kira seorang pemimpin itu harus membawa apa?
misi yang telah diamanahkan. Mau dijalankan atau mau enggak? Kalau enggak berarti tidak amanah, gitu kan gitu. Kalau dijalankan insya Allah amanah. Kalau menjalankan program, jangan kita sendiri sebagai seorang pemimpin, kita ajak teman-teman, yaitu dibentuklah pengurus-pengurus, gitu kan. Pengurus mengajak teman-teman, saudara-saudarinya di alumni yang lain. Itu ada bencana, yuk kita rame-rame, misalkan gitu. Itu tantangan. Tantangan yang paling berat sekali itu ketika memegang amanah, bagaimana caranya supaya amanah ini betul-betul berjalan dengan baik. Nah itu. Yang penting apa? Kalau untuk bicara di Ikanan Mata, saya seorang ketua umum harus menyampaikan A ya A, B ya B. Ketika setelah disampaikan, itu kan dari ke bawah itu kan para pengurus. Mau dijalankan, mau enggak ya itu yang penting saya menyampaikan. Nah itu yang jadi nanti ketika di Yaumul Hisab itu kan nanti dipertanyakan itu. Sudah disampaikan enggak? Sudah diperingati enggak? Nah itu. Luar biasa. Itu tantangan. Kalau kesan, ya alhamdulillah saya senang. Senangnya apa? Teman-teman dari angkatan manapun itu berkumpul, gitu kan, silaturahmi, ada yang pengajian, gitu kan, ada yang reuni teman-teman yang senior, yang junior. Menambah keluarga baru ya, ya besar, itu kan. keluarga sangat besar mungkin gitu ini kan. ya. Itu kan kita kan di angkatan itu kan angkatan pertama kan 1963. Ada yang ini Pak Haji, itu kan yang 163 itu tinggal berapa orang lagi lah, belasan. Sudah sepuh sekali ya, mungkin ya kan angkatan itu. 1963 itu. Tinggal berapa belas, tinggal itulah itu. Kalau untuk tantangan yang lain juga alhamdulillah ya tetap alumni apapun, alumni SMP 4 itu saya sangat mengakui sekali bahwa mereka semua adalah saudara saya. Beliau mau mencaci saya misalkan kan, mau memfitnah saya, menzolimi saya misalkan, tapi tetap saya mencintai mereka. Karena apa? Karena itu yang namanya khilaf atau apapun, saya juga sebagai pribadi juga tidak luput dari seperti itu. Yang namanya manusia ya Pak Haji. Yang namanya manusia. Kita tidak luput dari dosa khilaf gitu. Saya menjalankan sebagai amanah di Ikanan Batas itu saya sampai 2025 sekarang. Kan gitu. Di 2025 ini kan ada nanti mubes lagi ada kan. mubes lagi. Kemarin juga kan mubes waktu itu 2018, 2021, 2022 mubes lagi, saya lagi yang ditunjuk sebagai. Berarti sudah 2 periode ya gitu kan. Nanti habisnya 2025 itu maka gitu kan. Nanti yang penting program ke depan ya, kalau misalkan saya tetap sangat berharap sekali bahwa nanti ke depan di 2025 ke depan hasil daripada mubes nanti itu bisa melahirkan seorang ketua umum yang sangat jauh lebih daripada saya, itu kan itu harapan kan itu. Yang jelas ya untuk dalam kesannya seperti itu, bahkan sampai sekarang sudah nggak asing lagi itu kan, satu sama lain itu ada keterikatan batin loh itu, saling membantu gitu kan, saling berkunjung gitu kan, itu silaturahminya luar biasa ya. Itu apalagi kan ada kegiatan rutin setiap bulan, setiap minggu pengajian, setiap bulan program kegiatan arisan gitu kan, jadi kumpul rame gitu kan gitu. Tidak ada sekat, tidak ada, nggak ada. Sangat kekeluargaannya luar biasa. Kalau misalnya gini Pak Haji, ketika nanti mubes 2025 pada hasil akhirnya atau Pak Haji lagi misalnya kan dari awal juga dari awal waktu 2018 kan saya yang bikin karakter calon karakter calon ketua umum. Nggak berharap nggak berharap saya menjadi
begini jadi ketua apalagi itu nggak ada. Bahkan kemarin juga waktu kemarin saya ngomong ke teman satu angkatan gitu kan, mudah-mudahan ya kalau bisa ada ketua umum yang sekarang itu terpilih yang betul-betul mantap. Iya. Kata saya kan gitu. Iya, mungkin Pak Hajinya tidak berharap, tetapi forum Ikan Patas tuh menaruh harapan besar gitu Pak Haji, karena saya saja baru pertama bertemu tuh bisa menilai bahwa Pak Haji ini apa ya, misi kemanusiaannya tuh melekat banget gitu mungkin ya. Jadi yang Bapak Ibu senior yang Ikan Patas juga merasakan itu, jadi mungkin menaruh kepercayaan Ya kan yang luar kalau biasa. untuk itu hanya kebiasaan mungkin ya. Karena kebiasaan memang saya itu dari awal itu dari kecil itu kan saya dididik sama ibu saya itu kan sama orang tua saya itu. Dididik dari sejak kecil untuk saling memberi. Itu ya. Itu orang gitu tua kan yang itu. betul-betul diamalkan sampai sekarang ya. Sehingga hasil daripada didikan orang tua itu sampai sekarang saya lebay. Ketika ada orang kesusahan, ketika ada orang itu betul-betul rapuh. Hati saya itu nggak bisa itu kan gitu. Cekasara kajian teing eta rek nu nipu oge gitu kan. Iya. Tapi kan ari pikawunyangan mah lillahi ta'ala. Nah, namanya hukum dunia kan gitu kan. Apapun sampai itu nanti hasil yang abadi nanti akhirat yang bicara. Nah itu. Yang penting kita harus berbuat baik dengan siapapun termasuk di alumni. Alumni juga kan ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Kan gitu kan. Nah itu kan terlepas daripada itu bagaimana caranya supaya kontribusi kita sebagai Ikan Patas dengan SMP dengan para alumni. Cuma realisasi yang betul-betul bisa kita rasakan dengan sebanyak itu belum bisa dirasakan karena kan kita berdiri baru berapa tahun, baru 5 tahun, kurang lebih 5 tahun kan. Mungkin yang bisa dirasakan nanti apa ya, kasta daripada Yayasan Ikan Patas alumni dan SMP itu mungkin dari nanti 2000 berapa itu kan kita nggak tahu juga. Itu kan kalau saya hanya merancang awal kok ya mungkin berusaha maksimal saya harus memberikan contoh bahwa saya itu walaupun mereka atau siapapun misalkan ada yang benci, ada yang sayang, ada yang apa, itu bagian daripada manusia kok, itu anugerah kan, itu anugerah itu hal-hal yang memang keluar munculnya ilahi itu kan itu. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa saling tolong menolong, bukan hanya kita, nah teman-teman di alumni juga yang lain kan. Teman saya berdagang. Temen yang ini intinya memesan, kayak gitulah hal yang mutualisme ya lagi ya. Kan kena, betul. Jadi di ranah apapun itu selalu ada ajas manfaat yang dikumpulkan gitu ya. Betul, luar biasa. Ya untuk terakhir mungkin Pak Haji ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan tapi harapan dari Pak Haji sendiri untuk SMP 4 khususnya dan juga para alumni dari SMP. Kalau harapan saya secara pribadi dan harapan yayasan itu kan, Yayasan Ikan Patas, apalagi untuk alma mater itu bisa berkontribusi yang sangat lebih. Nah, itu kan tadi sudah dibahas itu kan, kontribusinya dalam bentuk apa, nanti itu kan berjalan dengan komitmen. Nah itu kan, tetapi jelas bahwa kita sebagai alumni akan siap ketika diminta oleh SMP 4 akan siap. Nah itu menjadi garda terdepan gitu. Ya itu kan itu. Betul, terima kasih. Nah itu. Terus untuk tadi yang keduanya apa? Harapan dengan SMP 4 dan terus, juga alumni. Nah kalau para alumni SMP 4 harapannya hanya satu. Saya itu kalau untuk di luar daripada nalar, jangan pecah silaturahmi. Kan itu. Betul. Nggak ada lagi sebenarnya. Tadi kata Pak Haji juga ketika silaturahmi jalan itu rezeki. Kalau pintu rezeki, pintu apapun. Kalau silaturahmi kuat, betul. Itu bakal membuka apa? Misalkan membuka kalangan bisnis. Nah itu. Itu kan itu banyak kan.
saling menjodohkan Nah, gitu kan. itu juga ya Pak. Banyak. Betul. Dan juga ketika misalnya kita lagi di perlu jasa medis misalnya. Gitu, nah seperti itu ada medis. manfaat medis. Nah, makanya kan sampai dosen sekarang gitu kan ya kita. Sampai sekarang kan ada teman-teman di alumni yang membutuhkan darah. Nah itu betul. Itu kan ada langsung donor darah. Iya. Karena ketika kita sudah ada dalam ikatan ini, ketika membutuhkan sesuatu tinggal set, ada sekarang udah ada fasilitasi di WhatsApp, itu mudah sekali ya Pak ya. Ketika kita membutuhkan apapun bantuan seperti donor darah itu kayaknya satset gitu kalau anak sekarang ya bilangnya satset gitu ya, bisa. Cuman tinggal penyempurnaan. Penyempurnaan gitu kan, melengkapi. Apapun kekurangan daripada program Yayasan Ikan Epatas, ada kok kekurangan, kelebihan gitu kan, itu udah udah di mana-mana kok seperti itu. Cuman yang penting harapan terbesar saya dengan alumni, jangan putus silaturahmi. Apalagi dengan SMP, dengan alma mater, itu nggak bisa. Nah itu gitu. Terus harapan juga ke depan, mudah-mudahan semua SMP negeri di Kota Tasik itu bisa seperti SMP 4. Karena di Tasik itu cuman SMP 4 yang punya alumni, yang punya yayasan. Iya, makanya saya baru dengar pertama kali itu SMP 4 tadi. Iya, yang punya yayasan gitu. Padahal kan waktu saya punya inisiatif untuk menjadikan ikatan alumni jadi yayasan itu, saya nggak kepikir bahwa SMP yang lain itu punya ikatan alumni atau nggak kepikir di situ. Jadi kan ya itulah, mudah-mudahan ikatan alumni SMP Negeri 4, terutama juga SMP 4 itu sudah memberikan apresiasi sekali, bukan apresiasi, sudah menunjukkan bahwa anak didiknya sudah berhasil mengikatkan sebagai silaturahmi. Nah itu. Nah terus harapan terbesar saya secara pribadi untuk teman-teman alumni SMP negeri yang lainnya, gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa membentuk ikatan alumni dari angkatan pertama sampai angkatan yang kemarin keluar, terbaru. Sampai terus, kalau untuk angkatan kan terus regenerasi terus. Ya, yang penting yang penting untuk dari yayasan, dari ikatan alumni, tolong itu angkatan pertama dengan angkatan yang baru keluar itu harus dirangkul. Tidak ada perbedaan kok, itu semua tetap alumni. Jangan kita mentang-mentang senior, pas begitu dengan SMP, siswa-siswi SMP yang baru keluar dianggapnya masih anak kecil, jadi aku gitu kan. Itu terpantas lah gitu kan itu. Dan akhirnya bahwa SMP Negeri 4 Kota Tasikmalaya itu betul-betul menjadi embrio, melahirkan para regenerasi yang ada di Ikan Epatas. Nah itu. Nah, tinggal kita semua sama-sama yuk dengan para alumni, kita bikin istana Ikan Epatas itu nanti kedepannya akan seperti apa. Nah itu. Oke. Masih ada Pak Haji barangkali yang mau disampaikan? Terus yang terakhir mungkin ya, kalau untuk harapan terbesar juga, kita hidup tidak tahu, bicara kita dari awal itu membicarakan eksistensi, ya eksistensi Ikan Epatas, kontribusi dengan dia itu kita bicara organisasi. Kalau bicara organisasi itu saya kira ini pendapat saya pribadi itu hanya bukan permainan sebetulnya kan itu, tapi itu hanya pesan tabur tuai tempatnya kita, kan gitu. Nah, harapan terbesar untuk untuk teman-teman dan adik-adik di SMP 4 khususnya gitu kan. Umur kita tidak tahu, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah khususnya, berikan kesehatan itu kan, manfaatkanlah
adanya ikan Nepatas itu dengan niat yang tulus, minimalnya saling menyapa dengan baik. Itu hanya itu aja sih. Baik, cukup. Terima kasih untuk hari ini. Ada beberapa poin yang saya ambil yang luar biasa dari Pak Junopal ini, sosok yang inspiratif sekali. Dari awal pembicaraan saya menggarisbawahi ini bahwa menurut beliau bermimpilah setinggi mungkin, bangun lalu wujudkan mimpi tersebut dan serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ini Pak Ji, saya paling suka berbagilah tanpa ada sekat gitu. Tolong menolonglah tanpa ada sekat. Luar biasa. Ya baik, terima kasih untuk hari ini Pak Haji. Kedatangannya mungkin next time bisa ketemu lagi, talking lagi. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Juga bagikan ke semua khususnya alumni Nepatas. Mudah-mudahan YouTube ini bisa terus eksis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.